Salam sejahtera dan berlimpah kasih karunia Tuhan kepada seluruh sahabat nadi yang terberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari yang penuh berkat ini, Selasa 5 Agustus 2025. Inspirasi Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini berangkat dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Para sahabat nadi yang terberkati, hari ini gereja mengajak kita untuk melihat dan merenungkan dengan baik dua kisah yang memiliki keterhubungan erat satu sama lain dan bersamaan dengan itu menjadi titik tolak inti pesan yang kita renungkan pada hari ini. Pertama, peristiwa Yesus yang menampakkan diri sambil berjalan di atas air. Melihat hal itu, Petrus meminta kepada Yesus untuk berjalan di atas air menuju kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Petrus untuk meyakinkan para murid yang lain bahwa yang menampakkan diri itu adalah Yesus sendiri dan bukan sesosok hantu. Yesus pun mengizinkannya, tetapi karena kurangnya iman Petrus, maka hal itu menyebabkan mukjizat tidak terjadi. Sementara yang kedua, ketika Yesus mendarat di Genesaret dan dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya agar semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Berangkat dari kedua kisah tersebut, Matius melihat bahwa mukjizat terjadi tidak hanya karena kuasa yang hadir dan diberikan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putranya, melainkan juga karena kuasa itu berjumpa dengan iman dari mereka yang sungguh percaya. Di sini ada dua buah yang dihasilkan oleh orang yang sungguh percaya dan mengimani Yesus Kristus. Maka peristiwa pertama yang dialami oleh Petrus adalah tidak adanya iman yang teguh, sehingga mukjizat itu pun tidak terjadi. Ia tenggelam, tidak hanya ke dalam air danau, melainkan juga tenggelam ke dalam kekurang percayaannya. Pertanyaannya bagi kita, para sahabat nadi yang terberkati adalah, apakah selama ini kita telah menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh dan menjadi suatu kebiasaan yang baik, sehingga hal itu membentuk iman yang kokoh kuat di dalam diri kita? Jika belum, maka marilah kita mulai membangun kesadaran untuk senantiasa memperkokoh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan teladan hidup yang benar, sebagaimana seorang murid Yesus Kristus yang sejati, seperti berusaha untuk senantiasa meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat dan rahmat Tuhan bagi sesama yang membutuhkan bantuan. Inilah kekuatan dan perwujudan iman kita. Dengan begitu, kita telah memenuhi dan melaksanakan pesan Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Semoga Roh Kudus, pembimbing sejati kita, senantiasa mengarahkan kita juga para sahabat nadi yang terberkati. Amin.